Yang pasti happy, hari ini kita berhasil menjadi yang terbaik, setelah vakum cukup lama, kita menjadi juara satu di rally panjang ya. Jadi, kembali lagi saya sama Adi Diarto menjadi juara, jadi cukup lama vakum. Ya seneng pastinya, kita excited, udah gitu kita kedatangan tamu-tamu penting dari Toyota juga yang support kita hari ini, jadi semakin menambah semangat kita untuk proof bahwa Toyota adalah yang terbaik. 70 kiri 2, langsung kiri 2, short over crash negatif. Kanan 6 medium. Kemarin itu di leg pertama, kan ini mobil aku juga baru pakai 2 seri kan, sprint kan. Yeah. Yang pertama aspal, yang kedua gravel. Jadi untuk hitungannya gravel ini yang kedua kan. Nah jadi pas leg ke-1 itu ya lumayan lah untuk mengenal mobil kan, berapa kilometer, hampir 100 kilometer kan. Yeah. Tapi di leg 1 tuh asli ini rambung sialang, nggak ada obat panasnya memang. Saya Musara Jeksa bersama navigator saya Pak Herjan Sujono. Hari ini kami mengikuti kejuaraan nasional rally putaran pertama di Rambung Sialang. Ini hari kedua untuk kegiatan rally, sampai dengan sore nanti insya Allah selesai. Ya, alhamdulillah kita balik lagi. Sebelumnya 2022 kita terakhir menang di rally. Di 2025 ini alhamdulillah banget di seri kedua Medan ini kita bisa jadi yang terbaik atas kerja sama tim, semuanya konsisten sampai akhirnya kita sampai ada di sini. Kami sih cuma nyari pengalaman di Rambung Sialang yang kali ini, karena juga mobil belum kepegang kali kan. Ya, kita kemarin SS1 sampai SS6 udah melintasin mobil, nggak ada kendala, tapi memang saya masih penyesuaian dan hari ini di posisi kedua untuk start hari ini pagi ini. Ya kemarin saya seri yang lalu, tahun lalu itu ada kendala karena mobil, ada satu jumpingan yang kita terlampau cepat di situ, akhirnya mobil bermasalah. Kali ini kita main survei lebih detail lagi buat melihat lintasan supaya tidak ada terjadi kesalahan lagi, dan kita tampil maksimal untuk kali ini dan kita harapkan hasilnya juga bisa yang terbaik. Leg 1 pokoknya hari pertama full air scoop kami ketutup, jadi kami nggak ada angin yang masuk ke dalam. Pengap gara-gara nggak tahu cara ngebuka air scoop kan. Hari kedua baru pakai air scoop, lumayan lah. Hari pertama agak berat, hampir blackout kemarin SS terakhir. Cukup besar perbedaannya. Yang pertama yang paling signifikan kan kita kembali lagi ke setir kiri ya, setelah cukup lama kita nggak balapan pakai setir kiri. Jadi kemarin di Semarang butuh adjustment yang cukup besar, kita nyetir kembali ke setir kiri. Udah gitu mobil ini juga punya karakter yang berbeda sama EP4 kita kemarin, jadi memang butuh penyesuaian yang cukup panjang. Tapi alhamdulillah dengan adanya rally di Rambung Sialang, yang track yang kita udah cukup familiar, kita udah tahu seperti apa tracknya, itu sangat membantu kita untuk bisa mengenal mobil kita. Karena kalau di Semarang kemarin benar-benar track baru, udah gitu benar-benar baru datang langsung kita coba. Jadi sekarang udah lebih baik gitu, tapi memang masih banyak yang harus kita pelajari dengan mobil ini. Kita harus perform bisa lebih baik lagi pasti ke depannya. Yang pasti kemarin itu SS1 aku pace-nya masih belum dapat, pace-nya masih pace sprint. Jadi tiap tikungan tuh di attack. Setengah SS napas sudah habis. Jadi kalau untuk di rally mungkin bedanya sama sprint itu agak lebih nyantai bawahnya, tapi harus konstan. Ya overall event kali ini lumayan lah, alhamdulillah nggak ada trouble. Semua SS berhasil kami lalui, nggak ada berhenti juga. Nah keren pokoknya Rambung Sialang. Kayak siasatnya udah pasti ini mobil baru gitu kan. Jadi udah jelas itu yang paling besar siasatnya. Kita
gunakan mobil baru. Tapi memang tahun lalu kemarin memang sialnya aja kita banyak, jadi nggak bisa dibilang persiapannya jauh berbeda, nggak juga terlalu berbeda, cuman memang namanya balapan pasti aja Lady Luck-nya belum sama kita. Ya, alhamdulillah tahun ini Lady Luck lagi sama kita di seri-seri awal ini, mudah-mudahan terus akan seperti itu sampai dengan kita dapat juara nasional di 2025. 100 kanan 2, Kalau tantangan di rally Ramung Sialang ini 150. apa ya? Yang pasti crash-crashnya baca pace note-nya emang mesti ekstra, karena emang nggak boleh miss Tiket kanan kiri kanan. telat atau kecepatan juga ngeri juga di track ini. Jadi emang kita berdua selalu review pace note setiap SS, hampir setiap SS, setiap apa ya, section kita selalu review bareng-bareng, jadi sama-sama kerjasama yang baik. Yang pasti kita akan coba maintain untuk menjadi yang terbaik terus di setiap eventnya. Memang bukan hal yang mudah, tapi kita akan tetap berusaha. Yang jelas ujungnya yang kita harapkan adalah kita bisa menjadi juara nasional baik di sprint maupun di di rally panjangnya. Ya, alhamdulillah sekarang kita punya tabungan di sprint yang lumayan baik. Kita udah juara 2 di 2 seri awal. Udah gitu di nasional rally juga kita udah menjadi juara 1 sekarang. Artinya mudah-mudahan tren ini akan kita bisa teruskan di akhir-akhir 2025. Kami dalam 3-4 tahun terakhir ini mempersiapkan untuk ERC. Kita juga berjuang untuk APRC. Alhamdulillah tiap tahun kita dapat seri APRC. Nanti juga di depan ada seri APRC yang akan kita laksanakan di Danau Toba. Jadi SS-nya di Gorbus sama Tobasari. Jadi ada 2 SS yang berbeda. Satu SS-nya bebatuan, satu SS-nya tanah, dan semua tikungan. Agak tricky lah ya SS-nya. Jadi ini perjuangan kami, perjuangan IMI Sumut, perjuangannya Pak Ije, semangat dia yang membuat ini seperti ini, dan juga dukungan dari IMI Pusat, dan kita sangat semangat atas support dari IMI Pusat, termasuk Menteri Olahraga Pak Dito yang terus memperjuangkan, membantu kita untuk ini menjadi kejuaraan dunia. Nah, sekedar informasi, mungkin nanti di tanggal 4 bulan depan kita ada MOU dengan FIA. Mudah-mudahan nanti terlaksana di 2026. Kita sih ngarapkannya 2026, tapi sudah pasti bisa dipastikan 2027. Tapi ini kan harus pemerintah turun. Pemerintah pusat harus turun, bahwa ini kan bukan kejuaraan biasa, kejuaraan dunia yang sangat membutuhkan biaya yang sangat mahal. Akan kita gunakan kembali, ada rencana di daerah Simalungun. Nanti mungkin kejurnasnya kita buat di daerah Simalungun, SS-nya mungkin bisa di Pabatu, bisa juga di kebun Paya Pinang Mandaris. Itu kan dulu legend tuh, SS-nya gede, sampai saking terlenanya Colin McRae guling-guling di situ. Ya, mudah-mudahan sepertinya kita udah komunikasi dengan manajemen Paya Pinang sudah menyetujui untuk kita buat di situ. Harapannya yang pasti itu terjadi gitu, karena ya besar harapan kita 2027 WRC akan kembali datang ke sini. Cuman memang artinya bahwa nggak cuma pembalap yang harus bisa kembali ke level WRC, tapi juga penontonnya harus bisa kembali ke level WRC, di mana penonton di level WRC itu adalah penonton yang tertib, ya, yang selalu dengarkan apa himbauan dari panitia, karena sekali lagi motorsport is a dangerous game, dangerous sport, gitu. Anything can happen, gitu. Jadi please be safe untuk teman-teman penonton, karena saya yakin nggak cuma pembalap yang ditunggu sama keluarganya di rumah, teman-teman penonton juga pasti ditunggu sama keluarga di rumah. Kalau sampai ada apa-apa,
ini bukan bukan mobil yang pelan, jadi kalau ada apa-apa pasti masif accident-nya, jadi akan sangat berbahaya buat teman-teman penonton. Dan jadi permintaan saya cuma satu buat teman-teman penonton ke depannya, agar lebih dijaga safety-nya, baik teman-teman penonton sendiri dan juga untuk pembalap. Karena tadi beberapa kali kita ketemu motor arah perlawanan lagi kita balap, penonton nyebrang kayak gitu, tiba-tiba di lurusan ada yang foto di tengah trek, which is not funny gitu. Jadi itu adalah hal yang saya bilang sangat berbahaya. Tolong jangan dicontoh sama teman-teman yang muda-muda. Jadilah penonton yang lebih baik lagi, yang lebih smart lagi, yang lebih bertanggung jawab. Gitu aja. Oke, thank you Mas atas kesempatannya. Good luck, congrats. Congrats Mas. Thank you Mas.